Tidak hanya bisa mengandalkan visi, misi, ataupun semua program yang dijual pada saat debat publik berlangsung. Bahkan upaya untuk meyakinkan publik dengan ide gagasan mereka sepertinya kurang laku, Pak Cecep. Betul, masih mengandalkan isi tas mereka ini, para peserta pilkada ini. Silakan, Pak. Oke, jadi sebenarnya ini adalah strategi ya untuk melakukan mobilisasi elektoral. Jadi dalam kajian politik memang kita ada satu kajian tentang pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu itu adalah sebuah aktivitas yang bisa berdampak terhadap permainan di lapangan ya, yang mengganggu terjadinya pemilu yang ideal. Nah, kemudian dari sini seorang ilmuwan politik Birch itu 2007 dia bikin strategi beberapa kategorisasi ya, strategi untuk melakukan mobilisasi elektoral. Nah, apa saja? Ya bisa dia kebijakan alokasional. Kemudian yang kedua dia bisa patronase. Beberapa daerah kita misalnya kan masih kuat ya masalah kesukuan dan seterusnya. Betul. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pork barrel ya, politik gentong babi ya. Bagaimana kemudian pejabat yang kemudian mungkin maju ya, petahana yang maju itu melakukan mengambil kebijakan-kebijakan yang nanti bertujuan untuk melakukan pembelian suara. Vote buying lah kira-kira. Nah, yang selanjutnya vote buying. Nah, 4 ini yang kemudian di Indonesia itu populer dengan vote buying dan money politics ya. Nah, masuk ke vote buying. Jadi sebenarnya ini strategi apa? Ya seperti tadi gubernur yang juga petahana yang maju ya. Betul. Dia kemudian melakukan serangkaian kebijakan yang bahkan ilegal. Kebijakan ilegal kan bagaimana dia mengeluarkan anggaran buat para guru ini kemudian dipotongin 1 juta per orang gitu ya. Dan ternyata setelah ditelisik oleh KPK itu sudah dalam bagian kerangka untuk money politics ya. Ini amat disayangkan sebenarnya bagaimana tadi yang sampaikan Prof ya, untuk ketika seorang calon pemimpin harusnya kan kita lihat rekam jejaknya. Tapi memang inilah potret dari beberapa daerah di Indonesia sebenarnya ya. Bagaimana pertama berarti kita lihat juga dari yang tadi masalah pelanggaran kita masuk ke beberapa hal yang mesti diperhatikan ya dalam proses pemilihan lah. Nah, memang rekam jejak ya ini penting sebenarnya ya. Sehingga kemudian apa prestasi dia sebelumnya, apa raihan dia sekarang, apa visi dia 5 tahun ke depan misalnya untuk membangun daerah-daerah yang ada di Indonesia ini perlu jadi potret sebenarnya, perlu jadi perhatian dari para pemilih kita ya. Persoalannya kan ini tinggal 3 hari lagi nih. Betul. Dan memang cara yang paling efektif di detik-detik terakhir ini adalah dengan yang tadi dilakukan money politics ya. Memang isu money politics ini sejak setelah reformasi dari slogan ambil uangnya jangan pilih orangnya sampai sekarang betul. jangan ambil uangnya jangan pilih orangnya, tapi ya, masih jadi persoalan ya. Ternyata sebagian besar masyarakat kita ya masih menerima dengan berbagai derajat tertentu tentu saja ya, berbeda karakteristiknya. Karena memang kan karakteristik di wilayah-wilayah di Indonesia ini berbeda-beda, sehingga kemudian penerimaan mereka, permisivitas mereka terhadap money politik juga berbeda-beda. Tapi itu 2 hal yang saya highlight sebenarnya, masalah vote buying dan money politik yang memang akhirnya berkembang. Dan ini kan terjadi sejak di Pileg dan Pilpres Februari kemarin sampai nanti di November ini ya, saya kira terjadi 2. Dengan adanya pilkada yang serentak seperti ini semua daerah bersamaan, apakah memang pengaruh juga meningkatkan hal seperti ini Pak Cecep? Karena kan kalau sebelumnya parsial begitu, sehingga mungkin donasi ataupun juga kontribusi dari masing-masing partai politik bisa lebih besar. Tapi kalau saat ini mungkin dari partai politik satu begitu yang diberikan harus dibagi ke berbagai banyak, tidak cukup kuat partai politik ini untuk memberikan bantuan. Ya Pak memang jadi itu ya, memang kalau kita bicara money politik akhirnya ya yang seperti tadi disampaikan ya, dengan kondisi yang sekarang sudah lelah sejak Pileg dan Pilpres, memang sudah lelah sebenarnya partai sendiri. Kalau dari diskusi dengan beberapa orang partai juga kan, waduh udah habis-habisan juga. Apalagi besok ya 3 hari lagi, apakah masih cukup kuat. Sehingga kemudian ya paling mungkin ya akumulasi dengan sumber daya yang lain. Ya abuse of power, apa yang dilakukan oleh petahana dan juga gubernur yang jadi petahana yang kemudian maju ya di Bengkulu ini kan dia abuse of power, dia menyalahgunakan kekuasaannya. Dan potret ini yang tadi dikonfirmasi oleh narasumber yang pertama juga mungkin terjadi juga di daerah-daerah yang lain sebenarnya. Jadi ini potret ya bagaimana karakteristik dari pemimpin-pemimpin di Indonesia. Pak
Pak Nur Hidayat tadi sempat mengatakan ada yang bisa ditindak hal-hal seperti ini, tapi ada juga yang tidak. Artinya kan masih ada celah-celah, Pak. Nah, ketika tahu celah-celah seperti ini, mungkin itu, Pak, yang dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang memilih untuk bermain, memilih untuk mempraktekkan atau juga menerapkan praktek kotor seperti ini, Pak Hidayat. Ya, dalam waktu yang terlampau singkat, beberapa jam, paling efektif 1,5 hari ke depan, sebelum 27 November ini, yang paling perlu diintensifkan adalah bagaimana upaya mencegah dari kemungkinan praktek ini. Saya tahu bahwa Bawaslu sekarang menerapkan pola-pola yang patut kita hargai, seperti patroli politik uang pada malam beberapa maupun setelah hari H Pilkada ini, kemudian adanya kampung anti politik uang gitu, lalu patroli bekerjasama dengan LSM, pemantau pemilu, pemantau pilkada ini, itu patut kita hargai dan tampaknya memang harus selalu diintensifkan. Jadi artinya bahwa semua pelaku yang sudah teridentifikasi secara umum, karena kan pelakunya bohir gitu ya, melalui berbagai agen ya, dan itu saya kira akan bekerja di lapangan, baik dalam tema seperti tema ini, serangan fajar, serangan duha, serangan tengah malam, dan seterusnya, itu memperkecil peluang bagi para pelaku dan memperbesar niat masyarakat untuk turut serta dalam mencegah. Nah, yang kedua, memang dari sisi pengaturan boleh jadi, dan saya kira itu sudah cukup, tetapi yang sekarang adalah konsistensi dari otoritas pengawasan pemilu dan penegak hukum. Tantangannya adalah karena ada bagian yang ya seperti di Jawa Tengah ini ya, dua paslon ini berlatar belakang aparatur negara gitu ya, baik TNI Polri, itu bahkan berlatar belakang seperti itu tantangan tersendiri. Tinggal misalnya Bawaslu dan jajarannya dari hulu sampai ke hilir apakah berani. Jadi pertanyaan saya sekarang adalah apakah Bawaslu dan jajarannya berani saja, karena perangkat undang-undang sekarang itu cukup membekali secara struktural bagi Bawaslu dan jajarannya, dan secara fungsional menurut ketentuan dia mampu menjerat. Tinggal di situ apakah dia mampu bertahan dari proksimitas ya, tekanan, baik tekanan paslon, tim kampanye, maupun kadang-kadang mereka-mereka yang memang menggunakan abusing of power untuk melakukan upaya-upaya yang tidak benar ya. Saya tahu bahwa mereka sudah bertekad, bahkan hari ini ada apel siaga untuk mencegah pelanggaran. Nah, kita tinggal saja tunggu dari mereka apakah mampu, termasuk kemungkinan dari penyalahgunaan jabatan kewenangan yang dekat dengan akses kekuasaan, untuk mampu juga mencegahnya dan lalu menindaknya. Karena Mbak Putri harus tahu bahwa undang-undang pilkada dan juga undang-undang pemilu ya, itu sangat memberi mandat kepada jajaran Bawaslu untuk mencegah dan menindak terhadap praktek politik uang. Zaman saya dulu masih pengaturannya masih kurang lengkap. Nah, sekarang jauh lebih lengkap. Pak Nur Hidayat, terima kasih sudah bergabung dengan kami, termasuk juga tadi seruannya, itu termasuk juga pesan untuk para anggota Bawaslu sekarang. Ketegasan, integritas, komitmen dibutuhkan, termasuk juga keberanian. Begitu ya Pak, sekali lagi terima kasih Pak sudah bergabung dan juga memberikan pandangannya. Nanti setelah jeda juga kita akan kembali lanjutkan perbincangan, termasuk juga Prof. Niam. Tadi sudah dikatakan banyak masyarakat ini yang kemudian berpandangan boleh diambil uangnya tapi jangan coblos orangnya, artinya coblosnya sesuai dengan hati nurani. Bagaimana Islam memandang ini juga? Nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini.